Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu wa nu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 13. Kaum muslimin jamaah tarwih yang dirahmati Allah, kembali kita pada kesempatan kali ini untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tak bosan-bosannya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat kita pastikan siapapun orangnya, apapun gelar yang ia raih, serta bagaimanapun pandangan orang terhadapnya di tengah-tengah masyarakat, jangankan untuk membayar nikmat-nikmat Allah tersebut, menghitung saja tidak punya daya atau kekuatan manusia itu. Maka dari itu kaum muslimin dirahmati Allah, tidak dapat tidak, harga mati bagi kita sebagai manusia yang berakal dan beragama, dalam keadaan suka maupun duka, setiap detik itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat beringan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Nabi Muhammad ini di kalangan ilmuwan muslim mengistilahkan beliau sosok insanul kamil, manusia yang sempurna. Tentu kesempurnaan yang dipahami dengan insanul kamil ini adalah kebijaksanaan dan kemampuan manusia di dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Itu yang disebut insanul kamil itu, Pak. Pertanyaannya kaum muslimin dirahmati Allah, apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad paling tidak bisa mendekati posisi insanul kamil tersebut, atau jangan-jangan istilah itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad semata saja? Pertanyaan ini dijawab oleh seorang ilmuwan muslim abad pertengahan bernama Al-Jilli. Beliau mengatakan, kita sebagai umat Nabi Muhammad paling tidak minimal kita bisa mendekati posisi insanul kamil tersebut dengan catatan kita harus mencontoh, kita harus meniru serta meneladani perilaku Nabi Muhammad. Karena perilaku Nabi Muhammad itu adalah cerminan dari Al-Quran, kata Al-Jilli. Sedangkan Al-Quran itu adalah firman Allah dan hakul yakin, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah maha suci. Maka dari itu kaum muslimin rahmati Allah, di dalam diri kita ini ada nilai-nilai ketuhanan, ada nilai-nilai kesucian. Maka dari itu ketika kemampuan kita mengendalikan jasmani dan rohani itu, maka disitulah kita bisa disandingkan atau layak dikatakan sebagai manusia insanul kamil tersebut. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarwih yang dirahmati Allah, bulan Ramadan karena begitu mulia, begitu sucinya, begitu agungnya, begitu banyak para ulama
mencoba memaknai dan mendefinisikan bulan Ramadan itu dari berbagai sudut pandang, Pak. Kita ambil saja sebuah 3 makna yang nanti kita ambil benang merahnya atau titik temunya sebagai catatan kita sebagai manusia yang berakal dan beragama di dalam menjalankan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan ini. Banyak kalangan ulama mengatakan bulan Ramadan itu diistilahkan dengan bulan pembakaran. Pembakaran kekhilafan, pembakaran noda-noda serta dosa-dosa yang kita lalui selama ini. Banyak juga ulama mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan panas yang bertemperatur tinggi, Pak. Pribadi muslim selama bulan Ramadan itu diterpa dengan panasnya atau godaan-godaan kaum muslimin rahmati Allah. Godaan-godaan itu ketika mampu kita menetralisirnya, maka disitulah kita akan meraih posisi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Banyak juga ulama mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Karakter manusia itu diajak untuk menjadi karakter yang kuat, karakter yang unggul, karakter yang kompetitif, bahkan yang lebih penting, karakter yang mampu memenuhi kesalehan spiritualitasnya dan sekaligus kesalehan sosialnya, Pak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari 3 makna atau definisi secara umum yang diutarakan oleh kalangan-kalangan ulama ini, maka dipastikan ternyata bulan Ramadan itu bukan hanya berbicara persoalan syariah, bukan hanya menahan haus dan lapar saja dari pagi sampai berbuka. Bulan Ramadan itu hanya bukan persoalan religiusitas, tetapi bulan Ramadan itu adalah bagaimana manusia itu diajarkan untuk berdamai dengan hatinya, untuk memenuhi nutrisi kebutuhan rohaninya, dan untuk meraih derajat spiritualitas itu. Karena 2 hal ini berbeda kaum muslimin dirahmati Allah, antara religiusitas, antara menahan haus dan lapar itu melambangkan puasa secara fisik, berbeda yang kita sebut dengan derajat berdamai dengan hati atau rohani kita. Kita ambil sebuah contoh kaum muslimin dirahmati Allah. Ketika kita melaksanakan sholat, ruku, sujud dan berbagai rukun dan syaratnya, itu dinamakan religiusitas. Pertanyaannya, Pak, tidak semua kaum muslimin melaksanakan sholat itu sampai pada derajat spiritualitas. Apa spiritualitas dari sholat itu kaum muslimin? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguh solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya yang kedua kalinya, apakah setiap muslim setelah hampir setiap saat melaksanakan solat itu jauh dari perbuatan keji dan mungkar? Tentu tidak. Karena apa? Karena solat ibadah yang dia lakukan tidak betul-betul mendapatkan ridho atau keikhlasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bulan Ramadan kaum muslimin dirahmati Allah. Kalau kita di bulan yang suci dan bulan yang mulia ini hanya menahan haus dan lapar saja, maka kita tidak sampai kepada posisi atau derajat spiritualitas itu. Maka dari itu kaum muslimin dirahmati Allah, mengingatkan saya berbagai kalangan ulama seperti Imam Al-Ghazali, kemudian Murtada Mutahari dalam karyanya Durusu Minal Quran, kemudian Ibnu Sina, Al-Kaslani mengatakan, manusia ketika melaksanakan ibadah itu ternyata ada 4 tahap yang mereka lalui. Pertama, mereka ulama ini mengatakan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah sah dilabelkan seorang muslim. Walaupun di dalam kehidupan kesehariannya hanya Islam KTP saja, tidak pernah atau hanya sesekali melaksanakan amalan-amalan solehah atau amalan-amalan soleh. Seorang muslim bisa meraih pada posisi tahap 2, yaitu seorang mukmin sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi juga tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah.
Ini tahapnya mukmin, Pak. Kemudian masuk kepada tahap yang ketiga, muhsin. Muhsinin kita menyebut orangnya. Sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik semata saja. Dan tidak ada lagi melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik. Namun perbuatan baik yang dia lakukan itu, kata Imam Al-Ghazali, masih ingin dipuji oleh orang, masih ingin mendapatkan ria atau sanjungan dari orang, baik secara sadar ataupun dia tidak sadari. Disinilah kata Ibnu Sina yang menarik itu, kaum muslimin rahmati Allah. Tanpa kita sadari, seseorang sudah sampai pada tahap muhsinin ini ibarat sering tersandung dengan batu kecil. Tanpa dia sadari, Pak. Mereka itu adalah yang rata-rata memiliki potensi atau kelebihan. Contohnya kaum muslimin rahmati Allah, ketika dia memiliki pengetahuan atau ilmu, kata Ibnu Sina, jauhkanlah dirimu dari pengetahuan yang setengah-setengah. Artinya, ketika kita itu tidak sempurna atau tidak mau terus menuntut ilmu atau mencari pengetahuan, maka disitulah kata Ibnu Sina, orang-orang ini takabur, sombong, jauh dari nilai-nilai keikhlasan ilmu yang dia dapatkan, sehingga di dalam perilaku seharinya suka menyalahkan orang lain, seolah-olah dia menganggap dirinya yang paling suci, tidak mau menerima kebenaran atau masukan dari orang lain. Yang kata hikmah Ali bin Abi Thalib, unzur ma qala wala tanzur man qala, itu seolah-olah jauh dari kehidupannya. Maka kata Ibnu Sina dan Imam Al-Ghazali, ini penting bagi manusia. Apapun bentuk pengetahuan dan ilmu yang kita peroleh, harus setiap saat kita membuka diri, kita harus menghormati dari siapapun dan dari manapun datangnya. Kemudian ada keikhlasan yang nomor 2 ini luntur, kaum muslimin rahmati Allah, bagi orang yang sudah sampai pada tahap muhsinin, melakukan amal ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh tanpa dia sadari, mempublish, menyampaikan, mensosialisasikan kepada khalayak ramai. Kata Al-Kaslani, ini berpotensi walaupun pada awalnya kita tidak ada niat untuk ingin dipuji, tetapi di saat itu, di saat orang mengetahui apapun ibadah yang kita lakukan, maka disitulah akan luntur nilai keikhlasan kita dalam melaksanakan amal ibadah itu. Karena kita, kata Imam Ghazali, kaum muslimin rahmati Allah, ibadah itu sunyi. Kalau ibadah itu sunyi, kenapa harus banyak orang yang mengetahuinya? Allah itu maha mengetahui yang kuliat ataupun mengetahui yang juz'iyat. Artinya kaum muslimin rahmati Allah, kehati-hatian yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali ini, ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita menuntut ilmu, maka nilai-nilai keikhlasan itu harus selalu tertanam di dalam diri kita. Kalau itu sudah ada, maka disitulah kita sampai pada tahap yang keempat, orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Maka kaum muslimin rahmati Allah, orang yang sampai pada tahap muhsinin tadi, keikhlasannya sudah luntur, diingatkan oleh Allah perilakunya itu, surah Al-Baqarah ayat 13 tadi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu seperti orang-orang lain beriman, dijawab oleh orang ini, ala innahum musufaha walakin la ya'lamun. Apakah saya akan beriman seperti orang-orang yang kurang akalnya beriman tersebut? Padahal kata Allah, engkaulah yang kurang akalnya, tetapi engkau tidak menyadarinya. Nah, disinilah kaum muslimin dirahmati Allah, bahwasanya di bulan Ramadan ini, yang bulan suci, bulan mulia, bulan agung ini, tentu kita tidak sampai terjebak kepada puasanya atau ibadahnya sampai pada 3 tahap yang kita sebut tadi. Harus sampai pada derajat muttaqin. Karena apa? Allah menggambarkan dalam surat At-Talaq ayat 2-5 bahwasanya orang-orang kalau yang sudah sampai kepada derajat takwa itu akan diberikan beberapa kemudahan. Pertama, ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu
kepada Allah, niscaya dia akan membuka jalan keluar baginya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah itu niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan yang ketiga, kata Allah, orang yang bertawakal kepada Allah itu akan diberikan kemudahan baginya dalam berbagai urusan. Dan yang terakhir, kata Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Maka dari itu, kaum muslimin rahmati Allah, pertanyaan terakhirnya, apakah berat kita sampai pada derajat mutakin itu? Memang iya, Pak. Butuh proses. Mustahil orang sampai pada derajat mutakin kalau belum sampai melalui tahap muslim, mukmin dan muhsinin. Kalau ada orang bilang bahwasanya langsung sampai pada derajat takwa, itu adalah sesuatu yang mustahil kalau tidak melalui 3 tahap sebelumnya. Karena di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menghargai sebuah proses, menghargai sebuah ikhtiar manusia. Karena disitulah letaknya keagungan Allah, kemuliaan Allah melihat dari ikhtiar manusia selama hidup di dunia, menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.